Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kalian juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sedang sakit, mari kita doakan supaya segera diberikan kesehatan dan kesembuhan agar bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita masih membahas tentang operasi hitung bilangan pecahan, yaitu mengenai perkalian pecahan. Tujuan pembelajaran kali ini agar kalian mampu menyelesaikan operasi hitung perkalian pecahan. Perkalian pecahan biasa dan perkalian pecahan campuran. Dalam menghitung perkalian antar pecahan biasanya diperoleh dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Seperti kita lihat pada kolom yang warna merah ini. Pecahan itu kan dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, jadi jika ada dua pecahan seperti ini, A, B dikali C per D, caranya kalian tinggal kalikan aja pembilang dengan pembilangnya, penyebutnya dengan penyebutnya. Jadi A dikali C, B dikali D. Perkalian ini lebih gampang, jadi kalian tidak perlu mengubah dulu penyebutnya sama mengubah penyebutnya supaya sama, tidak perlu. Jadi kalau di perkalian pecahan ini kalian langsung saja mengalihkan pecahannya, yang pembilangnya dikali pembilang, penyebutnya dikali penyebut. Kita lihat contohnya ya, contoh perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Perhatikan contoh perkalian berikut. 5 dikali 2 per 7. 5 di sini bilangan asli ya, bisa juga kalian gunakan per 1. Jadi 5 per 1 boleh kayak gitu. Nah, ini kita ubah dulu angka 5-nya menjadi pecahan biasa. 5 per 1 dikali 2 per 7. Kalau sudah seperti ini, 5 per 1 dikali 2 per 7, udah tinggal kaliin aja pembilangnya kali pembilang, penyebutnya kali penyebut. Pembilangnya mana? 5 dan 2, penyebutnya 1 dan 7, udah tinggal dikali. 5 kali 2, 10, 1 kali 7, 7, udah selesai. Nah, kalau sudah sampai sini, kalian bisa menyederhanakan pecahan 10 dibagi 7. 10 dibagi 7 itu kita dapatkan 1. Sisanya kan masih ada 3. Nah, 3-nya itu disimpan di pembilang dan penyebutnya tetap 7. Jadi 10 per 7 itu sama dengan 1/3 per 7. Jadi 5 kali 2 per 7 sama dengan 1/3 per 7. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, 4 per 5 dikali 2, 1 per 3. Ini beda ya, ada pecahan biasa dan pecahan campurannya. Nah, yang pecahan campurannya ini kita ubah dulu ke pecahan biasa. Seperti kemarin caranya, 2 dikali 3 dulu ditambah 1 jadi 7. 4 per 5 dikali 7 per 3 sama dengan, kalau sudah seperti ini langsung kalikan 4 kali 7, 5 kali 3 sama dengan 28 per 15. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, bisa kita sederhanakan lagi. 28 dibagi 15, kita dapat 1 juga. Masih ada kan sisanya? Nah, sisanya simpan di sini, 13 per 15. Jadi
4/5 dikali 2 1/3 itu adalah 1 13/15. Itu contoh perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, ada juga perkalian pecahan desimal. Ada dua cara untuk menentukan hasil perkalian desimal, yaitu mengubahnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu atau perkalian dengan cara bersusun seperti yang sudah kalian pelajari dari kelas 1 sampai kelas 4. Yang kalian pelajari di kelas 3 dan kelas 4. Kalian bersusun. Coba lihat. Di sini ada contoh pecahan desimal. Contoh perkalian pecahan desimal. Yang pertama tadi kan ada dua cara. Yang pertama mengubah menjadi pecahan biasa. Misalkan 2,4 dikali 0,5. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Karena ini ada satu angka di belakang koma, artinya kita ubah ke per 10. 24/10 dikali 5/10. Sama dengan, tinggal kalikan 24 kali 5 120, 10 kali 10 100. Nah, kita juga bisa mengubah lagi menjadi desimal karena di sini kan udah 100 ya. Udah 100 berarti bisa dua angka di belakang koma. Sama dengan 1,20 atau bisa juga dihilangkan seperti ini, disederhanakan 1,2. Nah, 1,2 ini sama saja dengan 120/100. Jadi kita temukan 2,4 kali 0,5 itu adalah 1,2. Atau dengan cara bersusun ya. Cara bersusun sudah pernah diajarkan di tingkatan sebelumnya. Seperti mengalihkan seperti biasa tapi komanya disejajarkan. Yang pertama kita lihat di sini 1,56 itu memiliki dua angka di belakang komanya. Sedangkan 3,2 ini memiliki satu angka di belakang koma. Seperti biasa cara mengalihkannya 6 dikali 2 dulu, 5 kali 2 dan 1 kali 2 dulu. Setelah ditemukan hasilnya baru 6 kali 3 berapa, 5 kali 3 juga berapa hasilnya, 1 kali 3 berapa. Ini sudah perkalian bersusun itu sudah pernah diajarkan di tingkatan sebelumnya, jadi pasti masih ingat. Nah, seperti biasa setelah dikalikan dijumlahkan dan kita dapat 4992. Karena di sini ada 3 angka di belakang koma, kita hitung 1 2 3. Berarti ada 3 ya. Yang atas kan 2 angka di belakang koma, yang bawah 1 angka di belakang koma, maka komanya menjadi di sini kita hitung 3 angka dari belakang, 1 2 3 baru koma. Caranya seperti perkalian bersusun biasa, hanya saja nanti biasanya kan kalau di perkalian biasa itu kalian menentukan titiknya, letak titiknya di mana. Sedangkan perkalian pecahan desimal ini yang kalian tentukan letak komanya yang di mana. Karena di sini ada 3 angka di belakang koma, maka kalian meletakkan komanya setelah 3 angka. 1 2 3. Baru letakkan koma di situ ya. Jadi 1,56 dikali 3,2 sama dengan 4,992. Terakhir, mengubah bentuk pecahan lainnya. 0,6 dikali 2/7.
Kita ubah dulu 0,6 ini menjadi pecahan biasa. 0,6 ini kalau diubah menjadi pecahan biasa jadi 6/10 ya. Bisa disederhanakan lagi jadi 3/5. Baru dikalikan 2/7 sama dengan 3/5 dikali 2/7. Tinggal kalikan langsung. 3 kali 2, 5 kali 7 didapat 6/35. Jadi 0,6 kali 2/7 itu adalah 6/35. Dan yang terakhir, bentuk persen. 20 dikali 1/5. 20% dikali 1/5. Persen ini berarti per 100 ya. Kalian ubah dulu jadi pecahan biasa. Jadi 20/100 dikali 1/5. 20/100 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/5. Masing-masing dibagi 20 ya. 1 dikali 1 1, 5 dikali 5 25. Jadi 200% kali 1/5 adalah 1/25. Alhamdulillah, sampai di sini dulu penjelasannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti dengan baik. Untuk pelatihannya kalian bisa berlatih di buku Prima PH 5A halaman 117 sampai dengan 118, latihan 7, 8, dan 9. Terima kasih. Dan jangan bosan berlatih ya. Semakin sering kalian berlatih, semakin sering kalian bertemu dengan angka yang sama, semakin sering kalian menyelesaikan soal yang sama, semakin sering kalian latihan, maka akan semakin terlatih dan akan semakin paham, karena practice makes perfect, atau dari latihan kalian akan menjadi terlatih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.